Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pengembangan produk dan strategi penetapan harga, begitu ya. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 2 orang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gandara Muhammad Ferdias Manggala, NPM 211265002, selaku moderator dan pemateri. Kemudian ada rekan saya bernama Novia Febrianti, NPM 212165075, selaku pemateri juga. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa poin-poin ya yang akan disampaikan mengenai pengembangan produk serta strategi penetapan harga begitu. Nah, yang akan kami bahas dalam pertemuan kali ini yang pertama mengenai pengertian dan klasifikasi produk, kemudian mengembangkan sebuah produk dan pemberian merek, kemudian siklus hidup produk. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Novia Febrianti. Kemudian mengenai pengertian dan metode penetapan harga serta strategi penetapan harga akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk supaya waktunya lebih efisien, saya persilakan kepada Novia Febrianti untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Febrianti dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama pengertian dan klasifikasi produk, yang kedua mengembangkan sebuah produk dan pemberian merek, dan yang ketiga siklus hidup produk. Mengembangkan sebuah produk. Apa sih produk itu? Ada beberapa pengertian produk menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Emanuela, produk merupakan hasil produksi atau output yang dapat berupa barang dan jasa. Kemudian yang kedua, menurut William J. Stanton, dalam arti sempit, produk merupakan sekumpulan atribut yang nyata dan terkait ke dalam sebuah bentuk yang dapat didefinisikan. Sedangkan dalam arti luas, sekumpulan atribut yang nyata maupun tidak nyata yang mencakup warna, harga, kemasan, pengecer, dan pelayanan dari pabrik untuk pengecer yang diterima oleh konsumen sebagai alat yang dapat memberikan rasa puas atas keinginannya. Dan terakhir, menurut Philip Coulter, merupakan segala sesuatu yang ditawarkan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi sehingga menjadi alat pemuas keinginan dan kebutuhan yang dapat berupa fisik, tempat, orang, jasa, gagasan, dan organisasi. Kemudian ada klasifikasi produk. Secara umum, produk dibagi menjadi dua. Ada produk yang berwujud dan produk tidak berwujud. Menurut Philip Coulter, produk diklasifikasikan menjadi tiga. Ada daya tahan, tujuan konsumsi, dan wujud. Daya tahan diklasifikasikan lagi menjadi tiga. Yang pertama ada non-durable goods atau barang tidak tahan lama, di mana barang ini biasanya dipakai hanya beberapa kali penggunaan dan akan digantikan oleh barang yang baru, contohnya sampo dan minuman. Yang kedua ada durable goods atau barang tahan lama, barang yang berwujud dan barang ini dapat digunakan beberapa kali pakai, contohnya ada kulkas. Yang ketiga ada jasa atau servis. Hasil produk yang tidak berwujud dan tidak bisa dipisahkan dalam satu cara agar sebuah produk mendapatkan kontrol kualitas yang baik. Contohnya ada tukang cukur. Kemudian ada berdasarkan tujuan konsumsi. Ada barang konsumsi dan juga ada barang industri. Barang konsumsi ada sebuah produk yang dapat dikonsumsi tanpa membutuhkan proses produk lagi untuk mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Barang konsumsi ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ada shopping goods, ada barang yang secara karakteristis dibandingkan oleh konsumen atas dasar kesesuaian, kualitas harga, dan gaya, contohnya pakaian. Kemudian ada specialty goods, merupakan barang yang memiliki karakteristik dan identifikasi merek yang unik, di mana sekelompok pelaku konsumsi bersedia melakukan sebuah usaha untuk mendapatkannya. Contohnya pakaian bermerek. Kemudian ada unsold goods, barang yang tidak tahu atau tidak terpikirkan oleh konsumen untuk membelinya dan bentuk dari barang tersebut belum diketahui, contohnya asuransi jiwa.
Kemudian ada barang industri. Barang industri ini merupakan sebuah produk yang memerlukan proses produk lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Kemudian ada berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada barang. Barang merupakan produk yang wujudnya nyata, dapat dipegang, diraba, dirasakan, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Kemudian yang terakhir ada jasa. Setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain dan tidak berwujud. Jasa memang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Kemudian bagaimana sih cara mengembangkan sebuah produk? Mengembangkan produk baru merupakan serangkaian tindakan yang tujuannya adalah untuk mengembangkan produk baru tersebut untuk diperkenalkan ke pasar. Alur dalam mengembangkan sebuah produk. Yang pertama, penciptaan ide. Dalam mengembangkan produk baru dimulai dengan penciptaan sebuah ide dan melakukan pencarian yang sistematis untuk dapat membuat sebuah produk baru. Kemudian ke sumber ide internal. Setiap pelaku usaha baru menemukan ide baru dengan melakukan sebuah riset dan pengembangan normal. Kemudian ke sumber ide eksternal. Sumber ide eksternal dalam mengembangkan sebuah produk baru berasal dari konsumen. Pelaku produksi harus menganalisis pertanyaan, saran, dan kritik pelanggan untuk menemukan sebuah produk yang lebih baik untuk mendapatkan kepuasan dari konsumen. Kemudian ke penyaringan ide. Penyaringan ide merupakan tahapan di mana penyeleksi semua ide yang telah dikumpulkan baik dari sumber ide internal dan sumber ide eksternal. Tujuannya untuk membantu menemukan ide yang lebih baik dan membuang ide yang buruk secepatnya. Kemudian ke pengembangan konsep. Ide yang telah disaring dan telah menemukan sebuah ide yang menarik, kemudian dikembangkan menjadi sebuah konsep produk. Kemudian ke penguji konsep. Penguji konsep ini udah diuji konsep dari pengembangan produk baru ke sekelompok konsumen sasaran. Kemudian ke pengembangan produk. Pengembangan produk baru ada 3 langkah pendekatan. Yang pertama, mengatur pengembangan produk. Yang kedua, mengembangkan produk berdasarkan tim. Yang ketiga, mengembangkan produk secara sistematis. Kemudian ke analisis bisnis. Setelah memutuskan semua konsep produk dan strategi lainnya, bagian manajemen dapat mengevaluasi daya tarik produk tersebut dari proposalnya. Kemudian ke pengembangan prototipenya. Mengembangkan prototipe adalah pendekatan yang memproduksi produk baru tersebut namun hanya sebatas versi awal atau bukan produk yang di final untuk dipasarkan. Kemudian ke penguji produk dan pemasaran. Dalam tahapan ini merupakan pengujian terhadap produk yang dikembangkan dalam tahap prototipe, apakah produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan atau tidak. Kemudian yang terakhir, komersialisasi. Di tahap ini adalah tahap final dan mulai untuk memproduksi sebuah produk tersebut secara total yang kemudian dapat dipasarkan secara bebas untuk memenuhi kepuasan dari konsumen. Kemudian ke pemberian sebuah merek. Merek merupakan sebuah tanda sebagai pembeda terhadap produk yang dihasilkan seseorang atau dihasilkan oleh suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lainnya. Fungsi pemberian sebuah merek yaitu untuk memberikan sebuah ciri terhadap suatu produk baik itu barang ataupun jasa yang dimiliki oleh sebuah pelaku bisnis. Kemudian ada jenis merek. Yang pertama, merek nasional atau pabrik. Yang kedua, ada merek pribadi. Dan yang ketiga, merek keluarga. Merek nasional atau pabrik, hampir semua pabrik membuat brandnya sendiri. Sebuah produk dikenal dengan memiliki merek nasional bila diproduksi dan dipromosikan oleh pabrik itu sendiri. Kemudian ada merek pribadi. Terkadang para distributor memberi produk di bawah merek sendiri daripada merek pabriknya. Kemudian ada merek keluarga.
Merek ini dipakai oleh 2 atau lebih produk yang dijual oleh perusahaan yang sama. Kemudian ada manfaat pemberian merek. Bagi konsumen, yang pertama menjelaskan cerita mengenai kualitas produk tersebut. Yang kedua, menarik perhatian konsumen terhadap produk baru yang mungkin dapat memberikan manfaat bagi mereka. Kemudian bagi produsen, yang pertama memudahkan dalam mengelola pesanan dan memperbaiki jika ada masalah di salah satu produk. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum. Yang ketiga, menarik perhatian konsumen yang langganan. Dan yang terakhir, membantu dalam segmentasi pasar. Kemudian, manfaat bagi pabrik. Yang pertama, meyakinkan bahwa produk tersebut berkualitas dan terjamin. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sebuah produk. Dan yang terakhir, meningkatkan inovasi baru. Kemudian ada siklus hidup produk. Siklus hidup produk merupakan perjalanan penjualan dan laba dari suatu produk selama masa hidupnya. Keperkenalan, terus pertumbuhan, terus kedewasaan, terus kejenuhan, dan yang terakhir ke penurunan atau kemerosotan. Nah, pengenalan di fase ini sebuah produk baru memasuki pasar dan mulai mencari perhatian konsumen. Jika dilihat dari tabel ini, jumlah produk yang diminta konsumen tidak terlalu banyak. Kemudian ke pertumbuhan. Di fase ini, jumlah produk yang sudah banyak diminta oleh para konsumen dan mengalami peningkatan yang signifikan. Sebab dari peningkatan ini merupakan pengaruh dari kegiatan promosi yang terjadi pada tahap pengenalan. Kemudian ke kedewasaan. Di fase ini, jumlah produk yang diminta oleh konsumen tetap meningkat, namun permintaan tersebut tidak terlalu signifikan seperti pada tahap sebelumnya. Kemudian ke kejenuhan. Pada fase ini, produk yang diminta oleh konsumen sudah hampir tidak bertambah. Kemudian yang terakhir, ke tahap kemerosotan. Pada fase ini, barang yang diminta sudah benar menurun drastis. Sebagian konsumen sudah beralih menggunakan produk lain sebagai penggantinya, baik yang sejenis maupun serupa. Kemerosotan adalah dengan memodifikasi produk tersebut dengan mendapatkan perbaikan dan penggunaan bahan yang lebih murah ataupun penggunaan bahan yang lebih kuat untuk memperpanjang siklus hidup produk. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian, metode, dan strategi penetapan harga. Nah, apa sih harga itu begitu ya? Nah, kami mengambil pengertian yaitu harga merupakan jumlah uang sebagai kompensasi dari produk yang diperoleh dari perusahaan begitu ya. Kemudian penetapan harga sendiri merupakan sebuah proses yang dinamis atau dapat berubah dan biasanya dapat ditentukan setelah mempertimbangkan sebagai tujuan perusahaan. Nah, apa sih gitu ya tujuan penetapan harga ini begitu ya, manfaatnya begitu. Nah, manfaat dari atau tujuan dari penetapan harga ini adalah mempertahankan kelangsungan hidup sebuah produk, kemudian mengejar keuntungan, yang ketiga pertumbuhan penjualan yang maksimal, yang keempat dapat merebut pangsa pasar, yang kelima untuk mendapatkan return of investment, yang keenam sebagai kepemimpinan kualitas produk, yang ketujuh sebagai tujuan sosial. Nah, metode penetapan harga. Nah, ada beberapa pendekatan untuk menetapkan sebuah harga, yaitu menggunakan pendekatan biaya, pendekatan penawaran dan permintaan, serta metode customer oriented atau yang berorientasi pada konsumen. Nah, untuk pendekatan biaya sendiri ada dua, yaitu yang pertama pendekatan markup pricing, yaitu cara menetapkan sebuah harga dengan menjumlahkan seluruh persentase markup untuk menutupi biaya
dan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Nah, ini merupakan rumus ya untuk menentukan harga menggunakan markup pricing. Alasan kenapa metode ini gitu ya banyak digunakan karena penjual lebih memiliki kepastian mengenai biaya daripada permintaan. Yang kedua, jika sebuah perusahaan menerapkan metode yang sama, harga akan cenderung sama begitu dan persaingan dapat ditekan semaksimal mungkin. Yang ketiga, metode ini dirasa adil bagi konsumen maupun produsen. Nah, ini contoh kasusnya ya. Sebuah perusahaan kompor memiliki total biaya sebesar 500 per unit. Kemudian perusahaan menginginkan keuntungan 50%. Berapa sih harga jual yang diperoleh begitu ya. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus yang tadi begitu ya, sehingga dapat diperoleh harga yang harus dijual perusahaan ketika mereka menginginkan keuntungan 50% adalah 1 juta rupiah gitu. Sehingga 1 juta rupiah itu merupakan harga jual begitu. Nah, kemudian metode yang kedua dari pendekatan biaya adalah menggunakan break-even analysis. Metode ini menggunakan cara dengan menentukan margin kontribusi terlebih dahulu, yaitu dengan selisih antara harga dengan biaya variabel per unit, sehingga dapat diperoleh break-even point-nya. Nah, ini merupakan rumus ya dari break-even analysis, yaitu break-even point sama dengan harga tetap per harga dikurangi variabel per unit. Nah, ini contoh kasusnya, sebuah pisau dijual dengan harga 120.000 per unit. Total biaya tetapnya adalah 4 juta rupiah dan biaya variabelnya adalah 20.000 per unit. Nah, break-even point-nya berapa sih begitu ya? Nah, break-even point-nya adalah 50 unit. Jadi perusahaan tersebut harus menjual 50 unit jika ingin mendapatkan keuntungan begitu ya, atau titik balik begitu ya. Jadi break even point ini tidak untung maupun tidak rugi begitu ya. Minimal harus menjual segitu begitu agar tidak mengalami kerugian. Nah, untuk break even point sendiri jika teman-teman ingin lebih mendalami, mungkin materi ini sudah dibahas di matematika ekonomi pada fungsi biaya serta fungsi penerimaan pendapatan begitu ya pada mata kuliah matematika ekonomi begitu. Nah, kemudian ada salah satunya melalui pendekatan permintaan dan penawaran. Penentuan harga ini ditentukan oleh harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Nah, untuk lebih jelasnya ini telah dibahas dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro serta matematika ekonomi begitu ya, tentunya dengan beberapa pengaruh termasuk dengan mempertimbangkan pada pajak dan subsidi serta hal yang lainnya yang mempengaruhi terhadap penawaran serta permintaan. Nanti harga keseimbangan tersebut dijadikan sebuah acuan untuk menetapkan sebuah harga. Nah, yang ketiga yaitu melalui metode customer oriented, yaitu pendekatan melalui pada konsumen begitu ya. Pertama kali kita harus mengenal karakteristik konsumen, yaitu ini ada beberapa segmen begitu ya dari customer itu sendiri. Nah, ada konsumen yang price shoppers gitu. Price shoppers ini konsumen yang tertarik mengadakan transaksi yang terbaik untuk suatu produk. Nah, mungkin price shoppers ini pada menginginkan kualitas yang terbaik begitu ya. Kemudian ada brand loyal customer. Nah, konsumen ini lebih tertarik pada merek-merek yang populer dan mau membayarnya dengan harga yang normal ya. Kemudian ada status seekers. Nah, konsumen yang membeli produk dengan merek yang prestisius dengan harga berapapun, semakin tinggi harganya menandai status yang lebih tinggi. Ini seperti pada brand-brand yang terkenal begitu ya, untuk menunjukkan status sosialnya begitu. Yang ketiga adalah service or futures shoppers, yaitu konsumen yang mau membayar penampilan produk atau jasa yang lebih tinggi begitu ya. Kemudian ada convenience shoppers, yaitu konsumen yang menghendaki kemudahan mengenai lokasi, lama berbelanja, dan menyukai kepraktisan. Nah, jadi konsumen ini seperti hal-hal yang praktis, mereka mau membayar berapapun asal mereka tidak ribet begitu dalam membeli suatu produk. Nah, ini juga sebagai pertimbangan dalam menentukan harga. Nah, kemudian setelah menentukan metode harga yang kalian
inginkan begitu ya, menggunakan beberapa pendekatan. Kemudian ada strategi dalam penetapan harga. Nah, yang pertama strategi menggunakan harga dasar. Nah, ada yang pertama market screaming pricing, menetapkan harga yang tinggi pada saat pertama kali peluncuran produk tersebut. Kemudian ada penetration pricing, yaitu penetapan harga yang rendah untuk meraih pangsa pasar yang luas untuk mencapai pangsa pasar massal. Ya, kemudian strategi penetapan yang kedua yaitu menggunakan psikologis. Ada beberapa pendekatan yaitu prestige pricing, yaitu penetapan harga yang tinggi ya untuk memberikan citra atau image yang bagus ketika dipasarkan. Kemudian ada odd even pricing, yaitu strategi penetapan harga yang menggunakan angka yang ganjil atau yang genap. Angka yang ganjil di bawah angka yang genap begitu. Seperti contohnya adalah harga tersebut adalah 1 juta begitu ya. Nah, kemudian strateginya adalah menurunkan menjadi Rp999.999 begitu. Kemudian ada multi unit pricing, yaitu semakin banyak konsumen membeli suatu produk, maka harga tersebut akan semakin murah begitu ya. Ini terjadi di pasar grosir begitu ya, toko-toko grosir biasanya, itu seperti di Lotte Mart ataupun pokoknya yang toko grosir, biasanya saya menemukannya di toko-toko grosir gitu. Yang kemudian ada price lining, yaitu strategi penetapan harga ini adalah dengan menjual produk dengan harga yang berbeda untuk setiap model yang berbeda dalam lini produk tertentu. Kemudian ada leader lining, yaitu strategi ini supaya menarik perhatian konsumen, pelaku bisnis biasanya menjual produk dengan harga yang rendah dibandingkan dengan harga yang normal. Nah, ini strategi harga menurut kompetitifnya, yaitu relative pricing. Strategi penetapan harga ini menetapkan harga di atas maupun di bawah atau sama dengan harga dengan para pesaing. Kemudian ada follow the leader pricing, yaitu strategi penetapan harga ini dengan mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemimpin pasar. Tujuannya untuk menghindari persaingan pasar begitu. Kemudian ada strategi harga tambahan. Nah, di sini ada diskon ya. Pertama diskon, yaitu potongan harga dari harga yang sebelumnya sudah ditentukan. Nah, diskon ini ada beberapa macamnya, yaitu cash diskon, yaitu langsung yang memberikan potongan. Kemudian ada trade diskon, diberikan perantara pemasaran sebagai sebuah bentuk layanan. Nah, ini kepada layanan begitu ya. Kemudian ada quantity diskon, membeli dengan jumlah tertentu akan mendapatkan diskon. Jadi kita ada syaratnya begitu ya. Kemudian ada obral. Nah, strategi ini merupakan strategi untuk menarik perhatian konsumen pada saat-saat tertentu saja. Kemudian ada jangka waktu kredit. Nah, biasanya perusahaan pemasok memperbolehkan perusahaan untuk membeli bahan secara kredit atau berutang terlebih dahulu untuk menarik beberapa perusahaan yang tidak memiliki cukup uang tunai. Nah, biasanya akan ada juga potongan jika mendapat membayar lebih begitu ya, seperti dalam sebuah faktur, diberikan faktur ada syaratnya seperti 2/15 N/30. Artinya apabila yang mengutang itu dapat membayar dengan jangka waktu 15 hari, maka akan dipotong 2% begitu dari harga yang dihutangkan begitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan kepada kelompok kami mengenai pengembangan dan strategi penetapan harga akan dilanjutkan di Zoom meeting seperti biasa ya teman-teman, melalui kolom room chat. Nah, mungkin cukup sekian ya dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, serta mungkin kurang maksimalnya dalam hal presentasi. Kami memohon maaf atas kekurangan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.